Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Agustin dengan NIM 220333006 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek tugas akhir saya pada mata kuliah Fisika Terapan, yaitu penerapan konsep fisika pada perkembangan teknologi setrika. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Emilia Nur MPD. Sebelum lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari proyek akhir tugas saya ini. Yang pertama yaitu mengetahui bagaimana penerapan konsep fisika dalam teknologi setrika. Yang kedua yaitu memahami bagaimana sih sejarah dari teknologi setrika. Yang ketiga yaitu mengetahui bagaimana perkembangan teknologi setrika, mengetahui jenis-jenis teknologi setrika, dan mengetahui bagaimana sih prinsip kerja dari masing-masing setrika yang akan saya jelaskan nantinya. Poin selanjutnya yaitu penerapan konsep fisika pada setrika. Seperti yang kita tahu, sistem kerja setrika listrik adalah mengubah energi listrik menjadi energi panas, yang dimana bentuk perubahan energi tersebut dihasilkan oleh rangkaian listrik yang memiliki hambatan yang cukup besar. Hambatan inilah yang menyebabkan timbulnya panas pada bagian setrika yang disebut elemen panas. Yang dimana elemen panas ini membangkitkan panas secara bertahap, dan setrika listrik modern yang sekarang kita ketahui sudah dilengkapi dengan komponen yang disebut dengan termostat. Dengan adanya komponen ini, maka rangkaian setrika listrik pada panas dikehendaki oleh penggunaan dapat diatur dan stabil sehingga tidak menyebabkan timbulnya panas yang berlebihan yang mengakibatkan kebakaran. Selanjutnya yaitu sistem operasi setrika melalui hukum termodinamika, yang dimana yaitu dengan memanfaatkan alat termostat tadi, kita dapat mengontrol suhu setrika, yang dimana jika suatu setrika terlalu panas, maka otomatis setrika tersebut akan diturunkan suhunya. Begitupun sebaliknya, jika suhu setrika sudah mulai turun, maka suhu akan naik otomatis. Yang dimana ketika setrika sudah cukup panas, termostat akan memutuskan aliran listriknya. Aliran listrik ini akan tersumbat kembali saat setrika mendingin, yang dimana bekerja pada lampu setrika. Pemanfaatan pemuaian dari dua benda logam yang mempunyai koefisien memuai panjang berbeda yang diletakkan menjadi satu, yang dimana jika bimetal itu dipanaskan, salah satu logam akan mengembang lebih panjang daripada yang lain. Oleh sebab itu, bimetal ini akan melengkung dan memisahkan sehingga kontak terbuka dan arus listrik terputus, yang dimana ketika suhu menurun, maka bimetal tersebut akan mengecang kembali dan kontak akan kembali mulai bekerja. Sedangkan menurut Durjana pada 2018, penerapan konsep fisika itu terbagi. Yang pertama yaitu secara konduksi, yang dimana perpindahan pada panas suatu benda melalui zat padat yang tidak disertai dengan pemindahan, yang dimana saat ujung logam itu dipanaskan di atas api, maka ujung yang lain akan mengalami panas, mengakibatkan kalor berpindah dari bagian suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Yang kedua yaitu secara konveksi. Seperti yang kita ketahui, perpindahan panas pada suatu zat dengan gerak-gerak partikel yang diikuti dengan perpindahannya, yang dimana jika partikel berpindah akan mengakibatkan kalor ikut merambat, maka terjadi konveksi, yang dimana pada zat cair dan juga zat gas. Untuk yang ketiga yaitu radiasi, yang dimana perpindahan panas yang terjadi tanpa medium perantara. Perpindahan panas dengan radiasi ini melalui gelombang elektromagnetik. Selanjutnya pada poin sejarah dari perkembangan fisika. Seperti yang kita ketahui, setrika itu muncul pada abad ke-17 pada bagian barat, yang dimana setrika pertama kali muncul dikenal dengan nama sadiron, yang dimana sadiron ini berbentuk sepotong besi tebal dengan permukaan rata yang diberi pegangan besi, yang dimana cara menggunakannya itu dipanaskan di depan perapian yang terbuka atau kompor, sehingga memiliki kelemahan yang begitu besar, yaitu sadifron ini dipanaskan, pegangan pun ikut panas. Makanya untuk memegang sadifron ini kita harus menggunakan sarung tangan yang sangat tebal sehingga tangan kita tidak terkena panas. Setrika ini berasal dari bahasa Belanda
yang artinya yaitu menghilangkan kerutan dari baju dengan alat yang dipanaskan, yang dimana pada saat itu bangsa Cina sudah mengenal menggunakan setrika sejak pada abad sebelum Masehi. Pada masa itu mereka menggunakan wajan besi dengan pemegangan panjang yang berisi batu bara. Nah, wajan ini kemudian ditekankan di baju yang akan disetrikakan pada tahun 400 sebelum Masehi. Setrika mulai dikenal digunakan oleh bangsa Yunani. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis setrika. Yang pertama yaitu setrika arang, seperti yang kita lihat pada gambar. Pada zaman dahulu, setrika ini terbuat dari besi berat yang berbahan arang. Setrika ini dipanaskan menggunakan arang atau batu bara. Setrika arang akan selalu panas dan menghemat penggunaan listrik. Penggunaan setrika arang harus berhati-hati agar tidak merusak pakaian karena terlalu panas. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan setrika listrik. Perkembangan teknologi semakin berkembang sehingga menciptakan alat elektronik setrika, yang dimana setrikasnya semula kita menggunakan arang sehingga menjadi listrik. Setrika listrik memiliki permukaan datar yang dipanaskan dengan aliran listrik sebelum digunakan. Penggunaan setrika listrik ini digunakan di mana saja. Selama ada instalasi listrik, pakaian Anda akan lebih nyaman dan digunakan tidak meninggalkan beberapa bau bekas atau jejak seperti pada penggunaan setrika arang. Seperti yang dilihat pada gambar merupakan komponen dari setrika listrik dan juga rangkaian kelistrikan setrika listrik. Selanjutnya yaitu seiring perkembangan zaman, yaitu yang ketiga yaitu adalah setrika uap, di mana setrika uap ini merupakan alat elektronik yang dapat mengeluarkan uap, di mana bertujuan untuk memanaskan bahan yang disetrika agar lebih licin dan mudah dirapikan. Setrika ini digunakan untuk menyetrika baju, celana, manset dan juga yang lain-lainnya, serta bagian yang dilapisi dengan bahan kain. Pada biasanya setrika uap ini digunakan pada jasa laundry. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, sehingga timbullah setrika tanpa aliran listrik, yaitu setrika portable, yang dimana tanpa menggunakan kabel dan menggunakan energi baterai, yang dimana model ini memaksimalkan resiko kesentruman, pemborosan energi, dan masalah komponen setrika yang konvensional. Setrika portable ini memiliki daya menggunakan automatic battery change, yang dimana menghindari pemborosan energi. Keunggulannya yaitu portabilitasnya memungkinkan pengguna di mana saja dapat menggunakan setrika portable ini tanpa adanya aliran listrik. Untuk perkembangan yang terakhir yaitu setrika rolling press. Mungkin setrika ini belum banyak orang tahu karena setrika ini terdiri dari mesin drum bantaran yang besar yang berputar melawan elemen panas yang dapat diam atau dapat berupa drum yang berputar, yang dimana setrika berputar dan dikeluarkan dalam bentuk datar dan disetrika di sisi lainnya. Proses ini memakan waktu yang lebih sedikit daripada menyetrika dengan papan atau setrika biasa seperti yang dilihat pada gambar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep fisika pada teknologi yang membahas aspek terkait perkembangan dan prinsip kerja setrika, yang dimana teknologi setrika berkembang seiring dengan kemajuan zaman, dimulai dari setrika tradisional yang memanfaatkan panas dari bara hingga setrika modern yang menggunakan listrik dan juga tanpa menggunakan listrik. Perkembangan ini menunjukkan adanya adaptasi teknologi terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin praktis. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.